semuanya, kembali lagi di drama Snowdrop episode 14. Nontonnya tegang campur gemes dan emosi. Suho mendapatkan perintah dari utara untuk meledakkan diri bersama para Sandra. Jika tidak, adiknya akan dibunuh. Setelah itu, dia juga mendengar Kang Mo mengkhianatinya. Hai, sakit banget jadi Suho. Dikhianati berkali-kali, gak ada yang bisa dipercaya. Semua orang memiliki tujuan egois masing-masing. Mata Suho berkaca-kaca, merasa kecewa dengan Kang Mo. Udah diancam dari utara, sekarang selatan juga mempermainkan Suho. Suho. Akhirnya Kang Mo mengalah dan mengajak Suho menurunkan senjatanya. Suho memberikan perintah dari utara itu ke Kang Mo. Mereka berdua kembali membahas Dokter Kang yang tidak ada kabar. Mereka sama-sama cemas, tapi tidak ada pilihan lagi selain percaya dan menunggu Dokter Kang. Suho melihat Yungro masih terus berdoa di gereja. Dia kembali meminta maaf ke Yungro. Lalu Suho bercerita memiliki keinginan bernyanyi di sebuah kafe, karena ayahnya juga seorang musisi. Dan Yungro katanya akan datang setiap hari ke kafe itu jika ada Suho. Tipis-tipis ya bucinnya guys. Di samping itu, Nam Tae-il akan meledakkan asrama tengah malam. Dan mereka akan mengusir para reporter. Tapi mereka berencana akan menahan pembayaran ke utara. Licik ya Nam Tae-il. Kemudian wakil utara menelponnya. Mereka saling menyalahkan. Ternyata sebelum Nam Tae-il, pihak utara sudah lebih dulu menyuruh agennya untuk meledakkan diri. Wakil Choi dengan yakin Suho akan menuruti ancaman utara. Setelah itu, utara langsung minta bayaran. Utara lebih menginginkan uang daripada nyawa agennya. Nam Tae-il senang dia nggak susah payah lagi, tapi Chang-su menjadi beban pikirannya. Dia menyuruh asisten Chang-su melihatnya di rumah sakit. Rupanya udah ada wartawan yang meliput. Istri Chang-su akting nangis-nangis karena suaminya kritis. Asisten Chang-su dan Nam Tae-il percaya dengan semua ini. Hanya Pak An yang sedikit khawatir dengan keadaan Chang-su. Sementara itu, Dokter Kang dengan anak buahnya ini melihat ada seseorang yang membersihkan hotelnya. Dokter Kang langsung curiga dan mencoba mencari alat penyadap. Akhirnya dapat guys. Dokter Kang langsung tahu kalau ini ulah Kang Hana. Terus Pak An menyerahkan rekening berisi 300 juta dan cap perusahaan ke istrinya. Pede banget mereka akan dapat uang investasi dalam seminggu. Dengan mudahnya istri Pak An ini dibohongi. Dia pun semakin percaya sama suruhan Dokter Kang karena diberikan berlian mewah. Kayaknya sih palsu berliannya guys. Selanjutnya Dokter Kang memasukkan uang ini ke rekening rahasianya. Dokter Kang cantik banget saat penyamaran ini dengan rambut pendek. Lalu dia memberi kabar ke Suho. Aduh, ikutan lega ya. Dokter Kang memperingati Kang Mo untuk berhenti menyuruh Kang Hana mengikutinya. Karena dia tetap ada di pihak Suho. Kang Mo jadi malu ketahuan ngikutin Dokter Kang. Dia pun mengalihkan pembicaraan. Kang Mo pergi mencharger teleponnya. Dilihatlah sama Bun Ok. Dan saat itu Bun Ok sedang mencari-cari telepon untuk menghubungi ANSP. Terus gak sengaja Bun Ok mendengar percakapan Kang Mo dan direktur. Kang Mo diam-diam salut sama cara kerja Dokter Kang. Setelah itu Bun Ok masuk. Dia pun menemukan telepon itu di ruang penyadap direktur. Dia langsung kasih info kalau Dokter Kang adalah mata-mata utara. Hai, karakter Bun Ok selalu buat emosi penonton. Gemes banget deh sama Bun Ok. Selalu mengecaukan semuanya. Bun Ok adalah beban. Sabar. Tapi setelah itu teleponnya mati. Nam Tae-il rupanya lagi mencari kekasih gelapnya ini juga. Kesempatan ini langsung digunakan Pak An. Bahkan dia juga menolak untuk mengunjungi Chang-su ke rumah sakit demi menangkap Dokter Kang. Bakalan naik pangkat nih dia kalau berhasil. Saat mereka sampai, ternyata Kang Hana melihatnya. Dia langsung bergegas membuka pintu mobil Pak An dan menelpon Dokter Kang. Ini adegannya buat dagdikduk guys. Deg-degan sendiri liatnya.
Akhirnya dokter Kang berhasil kabur, lalu dikejar sama polisi. Sementara itu, Pak An berhasil menemukan ruang rahasia dokter Kang. Senang banget dia dapat semua bukti ini. Kali ini, Kang Hana jadi penolong dokter Kang. Terus, Pak An tertawa bahagia melihat foto-foto mesra Nam Tai-il. Ini akan dia jadikan senjata untuk menjatuhkan Nam Tai-il. Si Bun Ok gak berhenti-berhenti buat ulah. Sekarang dia membongkar rahasia Yungro sebagai putri direktur ANSP. Anak Pak Satpam ini langsung menyebarkan info ini di gereja. Para sandera yang lain jadi emosi, dan kebetulan Yungro datang. Udahlah, jadi kacau. Direktur dan Kang Mu cuma diam, karena kebenaran ini memang tidak bisa ditutupi lagi. Tapi para sandera jadi membenci Yungro. Aduh, kasihan banget sama Yungro. Padahal ini semua bukan keinginannya. Yang paling sakit itu teman sekamarnya kecewa dan tidak mau lagi menerima dia. Sakit sekali di posisi Yungro. Dia berusaha kuat lalu pergi ke lantai 4. Suho melihatnya dan langsung paham. Suho pun menenangkan Yungro. Suara tangisan dan backsoundnya mengandung bawang, guys. Di samping itu, dokter Kang curiga kalau Kang Hana yang membocorkan identitasnya. Jadi salah paham. Situasi ini memang menyulitkan dokter Kang untuk masuk ke asrama. Akhirnya dia memukul Kang Hana sampai pingsan, lalu dia kabur. Pak An menceritakan penemuannya ke istrinya. Di saat yang sama, istri Nam Tai-il datang. Langsung deh istri Pak An cerita. Shock banget dong istri Nam Tai-il. Apalagi Nam Tai-il niat mau memberikan bunga untuk kekasih gelapnya, malah kena sanksi karena menyembunyikan mata-mata utara selama ini. Nam Tai-il sempat bela diri kalau dia nggak ada hubungan dengan dokter Kang, tapi udah nggak ada gunanya, semua bukti sudah jelas. Kali ini Pak An menang melawan Nam Tai-il. Setelah mendengar laporan dari Kang Hana, Suho pergi menemui kamera Zhu. Sementara itu, kamera Ju tersentuh dengan kata-kata Bu Oh. Ternyata di hati kamera Ju masih ada kelembutan ya guys. Suho meminta kamera Ju untuk melaporkan yang terjadi kepada atasannya. Karena pastinya atasannya ini adalah musuh dari Lim Ji-rok. Mereka ingin menangkap Lim Ji-rok. Jadi bingung sebenarnya yang benar itu Lim Ji-rok atau Wakil Choi. Soalnya mereka berdua sama-sama punya misi terselubung. Kamera Ju pun setuju. Setelah laporan ini disampaikan ke Wakil Choi, Lim Ji-rok memang disalahkan atas semua yang terjadi. Tapi Wakil Choi malah kasih perintah untuk membunuh Suho. Jadi kacau lagi. Istri Nam Tai-il nangis senangis-nangisnya mengetahui suaminya selingkuh dengan dokter Kang. Awalnya semua ini karena dia percaya perkataan dukunnya untuk selalu membuat dokter Kang di samping suaminya. Kena bohongin dia. Padahal kan dukun itu suruhan dokter Kang juga. Dia langsung mencoba menelpon dukun itu, tapi sudah tidak aktif. Istri Pak An ikutan panik. Istri Pak An langsung mengecek nomor Lindayong, tapi nggak ada. Dan cincin berlian itu ternyata palsu. Istri Pak An pergi ngecek dukun itu, tapi dukunnya udah menghilang. Aduh, Mimin jadi ketawa deh di atas penderitaan orang. Terus istri Changsu meminta Kang Hana datang ke rumah sakit. Rupanya Changsu ingin memberitahu keadaannya. Lalu dia ingin disambungkan dengan Suho. Katanya Changsu akan membantu Suho untuk kabur dengan selamat, asalkan Suho membebaskan semua para sandera. Dan akan meledakkan asrama setelah dikosongkan. Terus dia akan memberitahu Utara kalau Suho mati dalam ledakan. Kang Mu nggak yakin karena rencana Changsu ini bisa membahayakan keselamatan para mahasiswa. Karena pemerintah akan menekan dan membungkam mulut para sandera. Suho tidak langsung setuju, dia diskusi dengan yang lainnya. Karena Changsu tidak bisa langsung dipercaya. Kemudian Yungro menelpon ayahnya untuk membuktikan jika ayahnya benar-benar ingin membantu. Yungro menjadikan dirinya sebagai tawanan Suho sampai Suho berhasil kabur. Changsu mau nggak mau mengikuti keinginan putrinya. Tapi direktur punya firasat buruk sama rencana ini.
Sepertinya Changsu bukan ingin membantu, tapi mau menipu dan mengacaukan pikiran Suho. Apalagi presiden juga memberi peringatan untuk tidak terbawa suasana. Jika perlu, Changsu harus mengorbankan putrinya di misi ini. Wah, sadis-sadis. Di akhir episode ini, Changsu memberi perintah untuk meledakkan asrama. Apakah ini benar atau mungkin ada plot twist dari Changsu? Apapun jawabannya, kita akan saksikan di episode 15. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.